Baik, perkenalkan nama saya Ensa Sampaleng dengan NIM 230244140 dari kelas 5 TI 5. Saat ini saya akan bahas tentang pemodelan dalam MSS. Yang pertama, pemodelan terbagi atas tiga, yaitu ada model statistik, ada model finansial, dan ada model optimis. Yang pertama, model statistik digunakan untuk menemukan hubungan antar variabel. Model ini biasanya berupa program bawaan dalam perangkat lunak pengembangan DSS. Selanjutnya ada model finansial, dipakai untuk menyusun laporan keuangan, proyeksi pendapatan, serta perencanaan finansial jangka panjang. Model ini bersifat semi-terstruktur dan biasanya ditulis menggunakan bahasa khusus DSS, salah satunya IFPS. Dan yang terakhir ada model optimasi, dibangun dengan pendekatan manajemen sains seperti linear programming untuk membantu menentukan pilihan terbaik. Misalnya, dalam pemilihan media. Agar dapat digunakan, DSS memerlukan antarmuka yang dapat terhubung dengan perangkat lunak lain. Selanjutnya, aspek dalam pemodelan. Yang pertama, identifikasi masalah dan analisis lingkungan, meliputi aktivitas monitoring, pengumpulan, dan interpretasi informasi. Organisasi juga harus memahami budaya kerja serta mekanisme pengambilan keputusan. Siapa pengambil keputusan, tingkat sentralisasi, dan lain-lain. Setiap pihak yang terlibat harus memiliki pemahaman yang sama mengenai permasalahan. Kedua, ada identifikasi variabel, mengenali jenis variabel seperti variabel keputusan, variabel hasil, dan variabel di luar kendali, dan lain-lain. Selanjutnya, perkiraan atau forecasting. Penting karena DSS dirancang untuk memprediksi kejadian di masa depan. Selanjutnya ada manajemen model, mengatur dan mengelola model agar dapat digunakan sesuai kebutuhan pengambilan keputusan. Kategori proses dan teknik representatif. Optimalisasi dengan sedikit alternatif untuk mencari pilihan terbaik dari sejumlah alternatif terbatas. Contohnya ada tabel keputusan dan pohon keputusan. Selanjutnya, ada optimalisasi melalui algoritma, menentukan solusi terbaik dari banyak alternatif dengan langkah bertahap. Contohnya, linear programming atau model jaringan. Yang terakhir ada optimalisasi dengan rumus analitik. Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan dengan satu kali perhitungan rumus. Contoh, model inventory. Selanjutnya ada jenis model, ada simulasi, yaitu untuk mencari solusi yang baik atau mendekati optimal dengan eksperimen. Contohnya, berbagai model simulasi. Selanjutnya ada heuristik, menemukan solusi memadai dengan aturan praktis. Contohnya, pemrograman heuristik sistem pakar. Selanjutnya ada model prediktif, meramal kondisi di masa depan sesuai skenario tertentu. Contohnya, forecasting dan analisis Markov. Dan yang terakhir ada model lainnya, yaitu menjawab pertanyaan bagaimana jika dan bantuan rumus. Contohnya, model keuangan dan waiting line. Selanjutnya, model statis dan dinamis. Model statis hanya berfokus pada satu peristiwa dalam satu interval waktu. Situasi diasumsikan stabil, contohnya pendapatan tahunan, keputusan membuat sendiri suatu produk, dan selanjutnya ada model dinamis. Digunakan untuk mengevaluasi kondisi yang berubah seiring waktu, dapat memperlihatkan tren atau pola tertentu. Contohnya ada proyeksi laba rugi 5 tahun dengan variabel input, biaya, harga, jumlah, yang berubah tiap tahun. Kepastian, ketidakpastian, dan resiko. Dalam pengambilan keputusan, setiap alternatif perlu dievaluasi hasil akhirnya. Situasi bisa dibedakan berdasarkan informasi yang tersedia. Yang pertama ada kepastian. Hasil bisa diprediksi penuh. Selanjutnya ada ketidakpastian. Informasi terbatas. Hasil sulit dipastikan. Dan yang terakhir ada risiko. Hasil dapat diprediksi dengan peluang tertentu. Contoh penerapan model. Yang pertama ada model laba dengan rumus laba sama dengan pendapatan kurang pengeluaran.
Pendapatan sama dengan unit terjual kali harga unit. Unit terjual sama dengan 0,5 kali jumlah iklan. Dan pengeluaran sama dengan biaya unit kali unit terjual tambah biaya tetap. Yang kedua ada tabel keputusan, membandingkan alternatif investasi pada berbagai kondisi ekonomi. Untuk kasus yang lebih kompleks dapat digambarkan dalam bentuk pohon keputusan. Simulasi. Definisi metode percobaan berbasis model untuk menjawab pertanyaan what if. Ciri-ciri, meniru kenyataan, bukan gambaran penuh. Bersifat deskriptif, bukan normatif. Cocok dipakai untuk masalah yang terlalu rumit bagi optimasi. Selanjutnya ada jenis simulasi, probabilistik atau discrete dan continue, bergantung waktu atau tidak bergantung waktu. Yang terakhir ada visual, metode Monte Carlo, memanfaatkan bilangan acak untuk eksperimen. Kelebihan, fleksibel, bisa menguji skenario nyata, tetapi kelemahan membutuhkan waktu dan biaya, serta tidak selalu memberikan solusi yang optimal. Heuristik. Definisi, pendekatan berbasis aturan praktis atau rule of thumb. Tujuannya, menghasilkan solusi cepat dengan tingkat keakuratan mendekati optimal 90–99%. Cocok digunakan ketika yang pertama, data tidak lengkap atau tidak pasti, masalah terlalu rumit, atau proses optimasi memakan waktu lama. Kelebihannya sederhana, cepat, bisa digunakan ulang, tetapi keterbatasannya ada hasil bisa hanya optimal lokal dan tidak selalu global. Kesimpulannya, model dalam DSS berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami masalah, menganalisis alternatif, serta menentukan solusi terbaik. Jenis model yang dapat digunakan meliputi statistik, finansial, dan optimasi, yang dapat bersifat statis maupun dinamis. Situasi keputusan bisa berada pada kondisi kepastian, risiko, atau ketidakpastian. Teknik utama yang umum dipakai adalah optimasi, simulasi, dan heuristik. Masing-masing keunggulan dan keterbatasan. Dengan pemilihan model yang sesuai, DSS mampu memberikan dukungan keputusan yang aktif, terarah, dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Demikian presentasi saya. Terima kasih.